Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas suatu fitur yang bisa meningkatkan produktivitas, yaitu fitur shortcut ya. Coba teman-teman ya evaluasi lagi terkait penggunaan ERP Next-nya. Apakah sering menggunakan banyak mouse atau keyboard? Nah, biasanya untuk di awal-awal penggunaan mouse itu sangat sering gitu ya. Jadi kayak kita mau masuk ke sini, klik, mau simpan, klik simpan, mau print, klik, dan sebagainya. Terasa bahwa untuk mengerjakan satu dokumen itu terasa lambat. Nah, padahal dengan menggunakan fitur shortcut ini, teman-teman akan lebih banyak menggunakan keyboard dan tentunya secara operasional akan meningkatkan produktivitas teman-teman gitu ya. Oke, kita akan lakukan ya. Oke, mungkin di video sebelumnya kita sudah pernah info juga ya terkait Global Search atau Awesome Bar. Nah, kita akan menggunakan kembali. Jadi misalkan case-nya gini, saya ingin membuat satu dokumen sales invoice gitu ya untuk klien tertentu. Ketika kita pertama kali masuk ke halaman ini, kita cukup ketik Command G atau Ctrl G, kemudian kita ketik New Sales Invoice gitu ya. Maka kita tinggal enter aja. Maka kita akan masuk ke halaman Sales Invoice. Kemudian kita inputkan customernya, misalkan Ganjar, payment due date dia otomatis. Kemudian kalau ada barcode boleh, kita klik update stock, pilih gudangnya, atau ini nggak perlu ya, biar tanpa stok pun bisa keluar. Kemudian kita beli sampel sebanyak 50, harganya 50.000. Nah, ketika kita sudah simpan di sini, kita nggak perlu lagi scroll ke atas ya untuk klik save gitu ya. Tapi teman-teman ketika posisi di sini pun tetap bisa. Caranya adalah teman-teman tinggal Command S atau Ctrl S gitu ya. Jadi kalau di Mac itu pakai Command S, kalau di Windows pakai Ctrl S. Kita klik simpan. Nah, maka dia akan kesimpan. Jadi kita nggak pakai klik save lagi. Nah, untuk jenis dokumen yang submittable seperti sales invoice, purchase invoice atau dokumen transaksi, itu pastinya akan ada submittable-nya ya, submit. Jadi dia akan proses 2 kali. Nah, ini pun tetap bisa pakai keyboard juga, yaitu dengan ketik Command S lagi gitu ya. Jadi kita nggak usah klik submitnya, kita tinggal klik Ctrl S lagi. Nah, maka saat confirm kita cukup enter aja gitu. Jadi defaultnya itu pasti ke yes. Nah, cepat teman-teman ya. Jadi nggak lama kita harus scroll dan sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan shortcut. Nah, shortcut di sini nggak hanya Ctrl S saja, masih banyak hal yang lain gitu ya. Teman-teman bisa cek di titik 3 di atas ini. Nah, di sini ada beberapa shortcut yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Contoh misalkan untuk membuat dokumen sales invoice, itu ada Command B atau Ctrl B. Untuk melakukan aktivitas undo atau redo, itu ada Command Y atau Command Z. Jadi kita bisa nge-flashback gitu ya, atau membalikannya. Kemudian kita juga bisa ngeduplikat atau menduplikasi data itu pakai Shift D. Nah, nanti akan ada beda dengan delete ya. Nanti kalau delete itu Command Shift D itu berbeda. Kemudian ada jump to field, kemudian ada create email. Nah, print pun itu bisa juga. Jadi dari sini teman-teman ya, nggak usah klik print ini, kita tinggal Command P aja. Nah, maka dia akan masuk ke halaman print gitu ya. Jadi praktis gitu ya. Itu untuk print. Untuk bikin dokumen baru, kita cukup Ctrl B atau Command B. Nah, maka dia akan masuk ke halaman baru. Jangan Ctrl N ya, karena Ctrl N dia akan jadi Windows gitu. Jadi memang shortcut ini masih pastinya kecampur dengan shortcut bawaan si browser. Jadi nggak semua hal yang biasa kita lakukan seperti di Office itu berlaku di sini, karena ada hal tertentu yang memang dibedakan gitu. Itu untuk baru ya. Kemudian kita juga bisa pakai back aja ya, back atau forward gitu ya untuk keluar masuk. Terus kemudian kita pakai duplikat. Nah, jadi misalnya kita pengen duplikat nih. Duplikat dokumen, kita bisa pakai klik titik 3, duplikat.
Nah, tapi kita akan pakai shortcut, yaitu pakai Shift D. Nah, maka dia akan menduplikat data. Kita tinggal cek, mana yang perlu diupdate. Oke, kita update misalkan ini 200, kemudian kita ini payment due date-nya diisi. Oke, kita simpan. Setelah itu submit. Yes. Nah, praktis ya teman-teman gitu ya. Terkait ini. Nah, untuk delete karena ini submit table dia nggak bisa delete ya. Kita akan contohkan terkait item. Misalkan kita mau bikin item baru, misalkan ya. Item dummy. Oke. Nah, di sini pun tetap berlaku ya, simpannya ya. Sama aja. Oke. Nah, kita mau delete nih. Gimana caranya? Kita bisa pakai titik 3 terus kemudian delete atau shortcutnya adalah Command Shift D. Kita tinggal Command Shift D. Enter. Nah, seperti ini teman-teman. Praktis sekali gitu ya. Oke, itu terkait shortcut. Shortcut lainnya sekaligus fitur lainnya ini ada yang paling sering namanya tuh jump to field ya. Ini sangat simple tapi bermanfaat sekali. Jadi gini teman-teman ya. Informasi atau field yang ada di sales invoice itu tuh banyak banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka breakdown ya, itu banyak gitu ya. Ini belum keluar semua gitu ya. Kalau misalkan kita pakai ini baru ini lebih banyak lagi gitu. Nah, kita buka di sini masih banyak lah gitu ya. Artinya field itu terlalu banyak. Nah, ketika teman-teman perlu ngisi sesuatu dengan cepat, kita bisa jump in lebih cepat. Misalkan kita pengen ngatur accounting tuh gitu ya. Jadi misalkan di sales invoice itu biasanya suka ada standarnya. Misalkan kita pilih Ganjar. Lalu kita pilih invoice-nya misalkan. Kita simpan. Kemudian kita klik more info, accounting details. Nah, ini biasanya defaultnya ke sini karena kita udah setting di setting company account. Nah, kita pengen jump in ke sini. Caranya gimana? Dari halaman ini kita cukup dengan Command J. Kemudian kita ketik accounting tuh. Debit tuh. Nah, maka dia akan langsung melesat ke si field tersebut. Jadi ini praktis kalau teman-teman karena udah saking hafalnya field-fieldnya ya. Jadi perlu gerak cepat, teman-teman bisa pakai Command J gitu kan. Saya mau ke pajak gitu ya. Ya udah Command J, cari teks misalkan, masuk enter, maka dia langsung pindah ke sini. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan penggunaan shortcut ini dengan baik dan bijak ya. Jadi betul-betul bisa meningkatkan produktivitas gitu. Oke, selain itu kita ada remind me ya. Remind me itu fungsinya Shift R. Nah, ini nanti fungsinya adalah kita bisa mereminder terkait dokumen ini. Misalkan kita lagi ngejain apa, terus pengen diingetin nih. Nanti itu bakal ada notif ya. Intinya harus di follow up gitu ya. Follow up kembali. Nah, jadi nanti 1 jam kemudian kita akan dapat notification terkait dokumen ini gitu. Jadi kalau teman-teman lupa, nah itu bisa diingatkan gitu. Nah, itu bisa pakai Shift R. Oke, mungkin itu ya terkait shortcut. Jadi teman-teman bisa cek apa aja di sini. Ini ada email juga. Ini tinggal Ctrl E. Ini kalau teman-teman sambungin ke email service ya. Nanti bisa kirim otomatis emailnya, bisa kirim attachment juga. Kemudian yang lainnya untuk delete kita udah coba, duplikat udah coba, undo misalkan kita ini ya. Kita misalkan mau nambahin nih. Terus kita mau undo nih. Nah, dia balik lagi ya. Atau mau balikin lagi. Nah, gitu ya. Kelihatan ya. Gitu. Jadi Command Z kita pengen bisa mundur ke belakang gitu. Dia praktisnya gitu. Oke, print tadi udah, baru udah. Oke, mungkin itu aja terkait shortcut ya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan shortcut ini biar lebih produktif terkait penggunaan Power BI atau ERP Next-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.